Shalom Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, pujakan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita kembali mendengarkan renungan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan duduk, dengar, diam di hadapan Tuhan untuk kami menikmati Tuhan, hadirat Tuhan, menikmati berkat-Mu Tuhan lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat pagi hari ini. Mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, mengurapi kami semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku dalam Tuhan, pujakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan berbicara mengenai hati-hati dengan hatimu. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku di dalam Tuhan, dalamnya laut dapat kita duga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak juga dalam aspek kehidupan ini orang-orang berkata bahwa apa yang harus dijaga dalam kehidupan ini? Apakah hati, apakah pikiran, apakah perasaan yang terlebih dahulu? Saudaraku di dalam Tuhan, semuanya ini adalah baik untuk dijaga. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan ini, semua itu bermula daripada hati kita. Hati ini yang menjadi filter dalam kehidupan ini. Hati inilah yang menjadi tempat di mana kita menampung segala sesuatu yang nantinya akan menuju kepada pemikiran dan juga tindakan-tindakan yang akan kita ambil, saudaraku dalam Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ada juga yang mengatakan bahwa yang perlu dijaga adalah harta kita. Tapi saudaraku dalam Tuhan, ada juga yang mengatakan bahwa yang perlu dijaga yang utama adalah kesehatan kita. Saudaraku dalam Tuhan, kembali saya katakan bahwa semua itu baik dan itu penting untuk kita jaga dalam kehidupan ini. Tetapi hati itu adalah yang paling utama yang harus kita jaga. Karena saudaraku dalam Tuhan, karena hati adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, makanya kita juga harus berhati-hati dengan hati kita, saudaraku dalam Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tertarik dengan sebuah ilustrasi yang mengatakan seperti ini ya. Suatu hari ada cerita sebuah rumah tangga, dia baru pindah dengan perumahan yang baru gitu ya. Nah, si sang istri melihat bahwa tetangganya, wah itu kok mobilnya kotor terus ya, wah mobilnya kok tidak terawat ya, oh kok pakaiannya kok tidak dicuci dengan bersih ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hari demi hari komplainan demi komplainan tertuju kepada tetangga di seberang rumahnya, hingga suaminya tidak bisa berkata apa-apa. Suami hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya gitu ya. Padahal saudaraku dalam Tuhan, pada hari seminggu telah berlalu, nah si suami membersihkan kaca jendela rumahnya. Nah, sehingga pada saat upcoming week ya, minggu yang akan datang, istrinya berkata, wah bersih nih sekarang mobilnya, wah bersih nih pakaiannya, wah mungkin dia sudah melakukan banyak-banyak perbaikan, atau mungkin sudah menemukan sesuatu yang bisa membersihkan pakaiannya, cuciannya, dan juga mobilnya dan sebagainya. Nah, singkat cerita saudaraku dalam Tuhan, si suami berkata kepada istrinya, itu bukan karena mobilnya yang kotor, bukan karena pakaian yang dicuci tidak bersih oleh tetangga kita. Yang tidak benar adalah jendela di mana kamu melihat itu adalah jendela yang kotor. Jendela rumahnya, saudaraku dalam Tuhan, itu tidak dibersihkan dengan baik. Sehingga apa? Ketika dia melihat pandangan di seberang rumahnya, sang istri mempunyai pandangan-pandangan yang buruk. Padahal sebetulnya, saudaraku dalam Tuhan, jendelanya yang tidak bersih, saudaraku dalam Tuhan. Nah, demikian juga, saudaraku dalam Tuhan, dengan kehidupan kita. Seringkali kita melihat sesuatu hal yang buruk daripada seseorang melalui jendela hati kita yang buruk, saudaraku dalam Tuhan. Sehingga apa, saudaraku dalam Tuhan? Waktu kita menilai orang lain dengan cara yang demikian, maka sesungguhnya
itu yang buruk bukannya tetangga kita, bukan orang yang kita nilai, tetapi diri kita sendiri yang belum dibereskan, yaitu hati kita yang buruk, saudaraku dalam Tuhan. Nah, jadi saudaraku dalam Tuhan, hati yang bersih, kalau hati kita bersih, maka pikiran kita juga akan menjadi bersih. Nah, kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita itu pun juga menjadi bersih. Kalau perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, waktu kita melihat hal ini, hati adalah peranan yang sangat penting yang menentukan setiap pemikiran kita, setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan kepada siapapun. Saudaraku dalam Tuhan, hati adalah suatu bagian yang kecil dalam tubuh kita. Hati adalah bagian yang tidak terlalu besar, tetapi dia mempunyai peranan yang penting di dalam diri kita. Hati adalah master control, ya. Artinya bahwa dia adalah yang memfilter segala sesuatunya, yang menentukan bagaimana pemikiran kita dan tindakan dan perbuatan kita itu boleh menjadi tindakan yang baik dan benar. Saudaraku dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa jagalah hatimu dengan baik-baik, karena dari hatimu itulah yang menentukan jalan hidupmu. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita meremakan firman ini dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kalau kita punya hati yang baik, kita percaya bahwa perkataan kita dan perbuatan kita itu juga akan menjadi baik. Pada saat minggu yang akan datang, saya juga akan menyampaikan hal ini lebih detail lagi, saudaraku dalam Tuhan. Tapi biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi kekuatan buat kita, untuk kita melangkah dengan hati yang baik, supaya pemikiran kita baik dan tindakan kita juga baik. Pujiakan nama Tuhan, kita bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, supaya hati kami Tuhan itu boleh menjadi hati yang baik. Kami boleh berhati-hati Tuhan dengan hati kami sendiri Tuhan, supaya Tuhan setiap kami bertindak ketika kami memikirkan sesuatu Tuhan, kami mau Tuhan untuk menilik hati kami terlebih dahulu, supaya kami mau Tuhan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, apapun yang kami pikirkan Tuhan, apapun Tuhan yang kami lakukan kepada siapapun di tengah-tengah kami Tuhan, mereka boleh menikmati Tuhan bagaimana kami juga boleh menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Kami juga boleh merangkul mereka Tuhan. Kami tidak mau saling menjelekkan Tuhan. Kami tidak mau saling menjatuhkan satu dengan yang lain Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan semakin berkenan. Kami mau semakin rukun Tuhan. Kami mau semakin Tuhan, kehidupan kami memancarkan hati yang baik, seperti hati Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan, memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam hari Tuhan, memberkati Tuhan seluruh Tuhan aspek kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Kita percaya bahwa hati yang baik adalah hati yang berkenan, hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang diserahkan kepada Tuhan, dan kita memiliki hati seperti Kristus, supaya pemikiran dan perasaan dan tindakan kita itu boleh seturut dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.